kini saatnya kita membalik halaman berikutnya. Bersama kami, lepaskan tabir misteri yang menyelimuti Perang Salib Kedua. Bergabunglah dalam Odisei pengetahuan kami, saat kita menjelajahi cerita-cerita yang terkubur dalam debu sejarah, cerita-cerita yang belum pernah terdengar sebelumnya tentang Perang Salib Kedua. Bersiaplah untuk petualangan yang akan mengubah pandangan Anda, perjalanan yang akan mengungkap bahwa sejarah seringkali menyimpan lebih banyak daripada yang tertulis di lembaran buku. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Latar belakang: Perang Salib Kedua dipicu oleh jatuhnya Edessa, sebuah kota penting yang terletak di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris, pada tahun 1144. Edessa adalah salah satu dari 4 negara tentara salib yang didirikan setelah Perang Salib Pertama, bersama dengan Kerajaan Yerusalem, County Tripoli, dan Kepangeranan Antiochia. Edessa memiliki peran strategis dalam melindungi wilayah-wilayah tentara salib lainnya dari serangan umat Islam dari timur. Namun, Edessa juga rentan terhadap serangan karena terletak jauh dari laut dan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Selain itu, Edessa juga sering mengalami konflik internal dan perselisihan dengan negara-negara tentara salib lainnya. Pada tahun 1144, Edessa diserang oleh pasukan Imaduddin Zengi, seorang pemimpin Muslim yang menguasai Mosul dan Aleppo. Zengi berhasil merebut Edessa setelah mengepung kota itu selama beberapa minggu. Ia kemudian membantai dan memperbudak penduduk Kristen di kota itu, dan menghancurkan gereja-gereja dan biara-biara. Jatuhnya Edessa merupakan pukulan besar bagi tentara salib, yang kehilangan salah satu benteng pertahanan mereka. Ini juga merupakan kemenangan besar bagi umat Islam, yang merasa termotivasi untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan tentara salib. Apakah yang menjadi alasan penyerangan ini? Bukankah pada video sebelumnya, tentang fakta Perang Salib Pertama Muslim tidaklah pendendam? Mari kita simak apa yang menjadi alasan Imaduddin Zengi meluncurkan serangan pada kota Edessa. Pertama, Zengi adalah seorang pemimpin Muslim yang berbakat dan ambisius, yang bermimpi untuk menyatukan umat Islam di bawah benderanya. Ia juga mengobarkan semangat jihad atau perang suci melawan tentara salib, yang dianggap sebagai musuh dan penjajah. Kedua, Edessa adalah kota yang kaya dan subur, yang dapat memberikan banyak manfaat bagi Zengi jika direbut. Edessa juga memiliki banyak gereja dan biara, yang dapat dihancurkan atau dirampas oleh Zengi sebagai bentuk kecaman dan penghinaan terhadap tentara salib atas apa yang telah mereka mulai. Reaksi dari Barat. Berita tentang kejatuhan Edessa menyebar ke seluruh Eropa dan menimbulkan rasa syok dan marah di kalangan umat Kristen. Paus Eugenius III, yang baru terpilih pada tahun 1145, merasa bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Ia mengeluarkan sebuah surat yang disebut Quantum Praedecessores, yang menyeru raja-raja dan bangsawan Eropa untuk mengambil senjata dan berangkat ke Tanah Suci untuk membebaskan Edessa dan melindungi Yerusalem. Ia juga menjanjikan pengampunan dosa dan berkah surgawi bagi siapapun yang bergabung dengan Perang Salib. Surat ini merupakan dekrit resmi pertama yang mengumumkan sebuah perang salib, dan menjadi model untuk surat-surat serupa yang dikeluarkan oleh paus-paus berikutnya. Untuk menyebarkan pesan ini, Paus Eugenius III mengutus seorang biarawan bernama Bernardus dari Clairvaux, yang merupakan salah satu tokoh Kristen paling berpengaruh pada zamannya. Bernardus adalah seorang reformis, teolog, dan mistikus, yang mendirikan biara Cistercian di Prancis. Ia juga dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang berapi-api dan karismatik, yang mampu menggerakkan massa dengan kata-katanya. Bernardus melakukan tur ke seluruh Eropa, terutama di Prancis dan Jerman, untuk mengajak orang-orang untuk bergabung dengan Perang Salib. Ia menggunakan berbagai retorika dan simbol, seperti salib merah, untuk menarik perhatian dan emosi orang-orang. Ia juga menggambarkan perang salib sebagai tugas suci dan mulia, yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen yang taat dan berani. Ia bahkan mengatakan bahwa membunuh orang-orang Muslim bukanlah dosa, tetapi pelayanan kepada Tuhan. Dengan cara ini, ia berhasil membangkitkan semangat religius dan patriotik di kalangan orang-orang Eropa, dan mengumpulkan banyak pendukung untuk Perang Salib. Perang Salib di Timur.
Perang Salib Kedua melibatkan beberapa ekspedisi militer yang bergerak dari Eropa ke Timur Dekat, baik melalui darat maupun laut. Ekspedisi-ekspedisi ini dipimpin oleh raja-raja dan bangsawan Eropa, yang memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah rute Jerman. Ekspedisi pertama yang berangkat adalah pasukan Jerman, yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Suci, Konrad III. Konrad adalah seorang penguasa yang kuat dan berpengalaman, yang menguasai sebagian besar Eropa Tengah. Ia adalah salah satu yang pertama merespons seruan Paus Eugenius III, dan mengambil salib pada bulan Desember tahun 1146. Ia kemudian mengumpulkan sekitar 20.000 tentara, termasuk beberapa pangeran dan uskup Jerman, dan berangkat pada bulan Mei tahun 1147. Pasukan Jerman mengambil rute darat, melintasi Hongaria, Balkan, dan Anatolia, dengan harapan untuk bergabung dengan pasukan Bizantium di Konstantinopel. Namun, perjalanan pasukan Jerman penuh dengan kesulitan dan bahaya. Mereka harus menghadapi cuaca buruk, kelaparan, penyakit, dan serangan dari orang-orang setempat. Mereka juga tidak mendapat bantuan dari Kaisar Bizantium, Manuel I Komnenos, yang mencurigai niat mereka. Manuel adalah seorang kaisar yang cerdas dan ambisius, yang berusaha untuk memulihkan kejayaan Bizantium. Ia tidak ingin tentara salib mengganggu kepentingannya di Anatolia, yang dikuasai oleh Kesultanan Rum, sebuah negara Turki Seljuk. Ia juga khawatir tentara salib akan menyerang atau merebut wilayah-wilayah Bizantium, seperti yang terjadi pada Perang Salib Pertama. Oleh karena itu, ia berusaha untuk mengendalikan dan membatasi gerak-gerik tentara salib, dengan cara memberikan bantuan yang minimal, menuntut sumpah setia, dan mengawasi mereka dengan ketat. Setelah melewati Konstantinopel, pasukan Jerman melanjutkan perjalanan mereka ke Anatolia, di mana mereka dihadapkan oleh pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Mesud I. Mesud adalah seorang pemimpin yang berani dan licik, yang berusaha untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan Bizantium dan tentara salib. Ia menggunakan taktik gerilya dan tipu daya untuk mengacaukan dan menguras pasukan Jerman. Pada bulan Oktober tahun 1147, ia berhasil mengalahkan pasukan Jerman dalam pertempuran Dorylaeum, yang merupakan salah satu bencana terbesar dalam sejarah tentara salib. Sebagian besar pasukan Jerman tewas, terluka, atau ditawan dalam pertempuran ini. Rute Prancis. Ekspedisi kedua yang berangkat adalah pasukan Prancis, yang dipimpin oleh Raja Louis VII. Louis adalah seorang raja yang saleh dan taat, tetapi kurang berpengalaman dalam urusan militer dan politik. Ia terpengaruh oleh Bernardus dari Clairvaux, yang mengajaknya untuk mengambil salib pada bulan Maret tahun 1146. Ia juga didorong oleh istrinya, Eleanor dari Aquitaine, yang merupakan salah satu wanita paling kaya dan berkuasa di Eropa. Eleanor memiliki ambisi untuk berpartisipasi dalam perang salib, dan membawa banyak pengikutnya dari Aquitaine, termasuk beberapa kerabatnya. Pasukan Prancis berjumlah sekitar 15.000 tentara, termasuk beberapa bangsawan dan uskup Prancis, dan berangkat pada bulan Juni tahun 1147. Pasukan Prancis mengambil rute laut, dengan berlayar dari Marseille, Genoa, dan Venesia, menuju Konstantinopel. Sama seperti pasukan Jerman, pasukan Prancis juga menghadapi banyak masalah dalam perjalanan mereka. Mereka harus menghadapi badai, penyakit, dan perompakan di laut. Mereka juga tidak mendapat sambutan yang baik dari Kaisar Manuel, yang mencurigai niat mereka. Manuel khawatir pasukan Prancis akan menimbulkan kerusuhan atau konflik dengan pasukan Jerman, yang telah tiba lebih dulu di Konstantinopel. Ia juga khawatir pasukan Prancis akan menuntut wilayah-wilayah Bizantium, seperti yang dilakukan oleh Eleanor, yang mengklaim bahwa ia adalah pewaris sah dari Kekaisaran Latin, yang didirikan oleh pamannya, Raymond dari Toulouse, pada Perang Salib Pertama. Oleh karena itu, Manuel berusaha untuk mempercepat keberangkatan pasukan Prancis dari Konstantinopel, dengan memberikan bantuan yang terbatas, menekan sumpah setia, dan mengawal mereka dengan ketat. Setelah meninggalkan Konstantinopel, pasukan Prancis bergabung dengan pasukan Jerman yang tersisa di Anatolia, di bawah pimpinan Konrad, yang telah kembali dari Yerusalem.
Mereka berencana untuk menyerang kota Konya, ibu kota Kesultanan Rum, dengan harapan untuk menghancurkan kekuatan Seljuk. Namun, rencana ini gagal karena kurangnya koordinasi dan persediaan. Pasukan Prancis dan Jerman terpisah dan diserang oleh pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Mesud. Pada bulan Desember tahun 1147, pasukan Prancis dikalahkan dalam pertempuran Laodikea, yang merupakan kekalahan kedua bagi tentara salib dalam Perang Salib Kedua. Sebagian besar pasukan Prancis tewas, terluka, atau ditawan dalam pertempuran ini. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri dan mencapai wilayah-wilayah tentara salib di Antiokhia dan Tripoli. Perjalanan menuju Yerusalem. Setelah mengalami kegagalan di Anatolia, pasukan Jerman dan Prancis yang selamat berusaha untuk mencapai Yerusalem, dengan melewati wilayah-wilayah tentara salib di Antiokhia, Tripoli, dan Tirus. Di sana, mereka disambut oleh raja-raja dan pangeran-pangeran tentara salib, seperti Baldwin III dari Yerusalem, Raimond dari Poitiers, dan Raimond II dari Tripoli. Mereka juga bertemu dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Jocelyn II dari Edessa, yang telah kehilangan wilayahnya kepada Zengi, dan Toros II dari Armenia, yang merupakan sekutu tentara salib. Mereka berharap untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari para pemimpin tentara salib, untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan umat Islam. Namun, hubungan antara pasukan Eropa dan tentara salib tidak selalu harmonis. Mereka memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan mengenai tujuan dan strategi perang salib. Pasukan Eropa, terutama Louis dan Konrad, ingin membebaskan Edessa, yang merupakan alasan utama Perang Salib Kedua. Mereka merasa berkewajiban untuk memenuhi seruan Paus Eugenius III, dan mengembalikan wilayah yang hilang kepada Jocelyn. Namun, para pemimpin tentara salib, terutama Baldwin dan Raimond, tidak tertarik untuk merebut kembali Edessa, yang mereka anggap terlalu jauh dan terlalu sulit untuk dipertahankan. Mereka lebih memilih untuk menyerang Damaskus, yang merupakan kota terbesar dan terkaya di Suriah, dan merupakan ancaman terbesar bagi Yerusalem. Mereka berharap untuk merebut Damaskus, dan memperluas wilayah dan kekayaan mereka. Selain itu, ada juga perbedaan budaya dan politik antara pasukan Eropa dan tentara salib. Pasukan Eropa, terutama Louis, masih memegang teguh nilai-nilai religius dan moral yang diajarkan oleh Bernardus dari Clairvaux. Mereka menganggap perang salib sebagai tugas suci dan mulia, yang harus dilakukan dengan semangat dan kesalehan. Mereka juga menghormati otoritas Paus, dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja. Namun, para pemimpin tentara salib, terutama Raimond, sudah terbiasa dengan kehidupan di timur, yang lebih pragmatis dan realistis. Mereka menganggap perang salib sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi, yang harus dilakukan dengan akal dan diplomasi. Mereka juga tidak terlalu peduli dengan otoritas Paus, dan lebih mengandalkan hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain, termasuk umat Islam. Konsili Akko. Untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini, dan menentukan rencana perang salib selanjutnya, pasukan Eropa dan tentara salib mengadakan sebuah pertemuan, yang disebut sebagai Konsili Akko, pada bulan Juni tahun 1148. Konsili ini dihadiri oleh Louis, Konrad, Baldwin, Raimond, Jocelyn, Toros, dan beberapa uskup dan pejabat lainnya. Konsili ini dipimpin oleh dua utusan Paus, Kardinal Theoduin dan Uskup Agung Acre. Konsili ini bertujuan untuk menyatukan pasukan Eropa dan tentara salib, dan menentukan sasaran perang salib yang paling tepat dan strategis. Dalam konsili ini, terjadi perdebatan sengit antara para peserta. Louis dan Konrad bersikeras untuk menyerang Edessa, sesuai dengan tujuan awal perang salib. Mereka mengatakan bahwa Edessa adalah negara tentara salib yang pertama dan paling penting, yang harus dipulihkan dari tangan umat Islam. Mereka juga mengatakan bahwa Edessa adalah kunci untuk melindungi Yerusalem dari serangan dari timur. Mereka mendapat dukungan dari Jocelyn, yang ingin mendapatkan kembali wilayahnya, dan dari Toros, yang ingin memperkuat posisinya di Armenia. Mereka juga mendapat dukungan dari utusan-utusan Paus, yang mewakili kehendak Paus Eugenius III. Namun,
Balduin dan Raimon menentang usulan untuk menyerang Edessa. Mereka mengatakan bahwa Edessa terlalu jauh dan terlalu sulit untuk dicapai dan dipertahankan. Mereka juga mengatakan bahwa Edessa sudah tidak penting lagi, karena sudah dikuasai oleh Zengi, yang telah meninggal pada tahun 1146, dan digantikan oleh putranya, Nur ad-Din, yang lebih lemah dan kurang berpengaruh. Mereka lebih memilih untuk menyerang Damaskus, yang merupakan kota terbesar dan terkaya di Suriah, dan merupakan ancaman terbesar bagi Yerusalem. Mereka mengatakan bahwa Damaskus adalah kunci untuk menguasai Suriah, dan mengisolasi Nur ad-Din dari sekutu-sekutunya. Mereka mendapat dukungan dari beberapa pangeran dan bangsawan tentara salib, yang ingin memperluas wilayah dan kekayaan mereka. Setelah berdebat panjang, akhirnya diputuskan bahwa sasaran perang salib selanjutnya adalah Damaskus. Keputusan ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Damaskus adalah kota yang kaya dan strategis, yang dapat memberikan banyak manfaat bagi tentara salib jika direbut. Kedua, Damaskus adalah kota yang lemah dan terpecah, yang dapat dengan mudah dikalahkan oleh tentara salib. Ketiga, Damaskus adalah kota yang berpotensi menjadi sekutu bagi tentara salib, jika dapat dibujuk atau dipaksa untuk berdamai dengan mereka. Keempat, Damaskus adalah kota yang berbahaya bagi tentara salib, jika dibiarkan bebas atau diserahkan kepada Nur ad-Din, penguasa Aleppo yang merupakan musuh besar tentara salib. Serangan ke Damaskus. Untuk menyerang Damaskus, pasukan Eropa dan tentara salib bergabung dengan pasukan dari kerajaan Yerusalem, County Tripoli, dan Kepangeranan Antiochia, di bawah pimpinan Balduin, Raimon, dan Jocelyn. Mereka juga mendapat bantuan dari beberapa sekutu lokal, seperti Unur dari Damaskus, yang merupakan seorang penguasa Muslim yang bersahabat dengan tentara salib, dan Muin ad-Din Unur dari Baalbek, yang merupakan seorang penguasa Muslim yang bermusuhan dengan Nur ad-Din. Mereka berjumlah sekitar 50.000 tentara, yang merupakan salah satu pasukan tentara salib terbesar dalam sejarah. Mereka berangkat dari Galilea pada bulan Juli tahun 1148, dan tiba di dekat Damaskus pada tanggal 24 Juli. Pasukan tentara salib mengepung Damaskus dari arah barat, dengan harapan untuk merebut kota itu dengan cepat. Namun, mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Damaskus, yang dipimpin oleh Muin ad-Din Anur, yang merupakan seorang penguasa Muslim yang setia kepada Nur ad-Din. Pasukan Damaskus bertempur dengan gagah berani, dan berhasil mempertahankan kota itu dari serangan tentara salib. Mereka juga mendapat bantuan dari pasukan Nur ad-Din, yang datang dari Aleppo untuk membantu mereka. Pasukan Nur ad-Din menyerang pasukan tentara salib dari arah timur, dan memotong jalur pasokan dan komunikasi mereka. Pasukan tentara salib terjebak dalam situasi yang sulit. Mereka tidak dapat menembus pertahanan Damaskus, dan juga tidak dapat mundur dengan aman. Mereka juga kehabisan air dan makanan, dan menderita penyakit dan panas. Mereka mulai kehilangan semangat dan kepercayaan diri. Mereka juga mulai saling menyalahkan dan bertengkar. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan dan strategi Balduin dan Raimon, yang mereka anggap tidak kompeten dan tidak jujur. Mereka juga tidak puas dengan sikap dan perilaku Unur dan Muin ad-Din, yang mereka anggap tidak setia dan tidak dapat dipercaya. Mereka merasa bahwa mereka telah ditipu dan dikhianati oleh para sekutu mereka. Setelah mengepung Damaskus selama 4 hari, pasukan tentara salib memutuskan untuk mengubah posisi mereka, dengan berpindah dari arah barat ke arah selatan. Mereka berharap untuk menemukan tempat yang lebih baik dan lebih aman untuk mengepung kota itu. Namun, langkah ini ternyata menjadi kesalahan fatal. Dengan berpindah ke arah selatan, pasukan tentara salib meninggalkan daerah yang subur dan berair, dan memasuki daerah yang tandus dan kering. Mereka juga meninggalkan daerah yang dilindungi oleh benteng-benteng dan parit-parit, dan memasuki daerah yang terbuka dan rentan. Mereka juga meninggalkan daerah yang dekat dengan pelabuhan Tirus, dan memasuki daerah yang jauh dari sumber bantuan dan dukungan. Dengan berpindah ke arah selatan, pasukan tentara salib memperburuk keadaan mereka. Mereka menjadi lebih lemah dan lebih terdesak. Mereka menjadi lebih mudah diserang dan dikepung oleh pasukan Damaskus dan Nur ad-Din.
Mereka menjadi lebih putus asa dan lebih frustrasi. Mereka menjadi lebih terpecah dan lebih bermusuhan. Mereka menyadari bahwa mereka telah gagal dalam misi mereka, dan tidak memiliki harapan untuk menang. Mereka memutuskan untuk mengakhiri pengepungan, dan mundur dengan tergesa-gesa. Mereka meninggalkan banyak korban dan peralatan di belakang. Mereka kembali ke wilayah-wilayah tentara salib dengan malu dan marah. Akibat dan dampak serangan ke Damaskus merupakan salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah tentara salib. Serangan ini tidak hanya gagal merebut kota itu, tetapi juga memperburuk hubungan antara tentara salib dan umat Islam. Serangan ini membuat Damaskus, yang sebelumnya bersahabat dengan tentara salib, menjadi bermusuhan dengan mereka. Serangan ini juga membuat Damaskus, yang sebelumnya bermusuhan dengan Nur ad-Din, menjadi sekutu dengan dia. Serangan ini juga membuat Nur ad-Din, yang sebelumnya lemah dan terpecah, menjadi kuat dan bersatu. Serangan ini juga membuat tentara salib, yang sebelumnya kuat dan bersatu, menjadi lemah dan terpecah. Serangan ke Damaskus memiliki dampak jangka panjang bagi tentara salib dan umat Islam. Serangan ini mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Dekat, dengan menguntungkan umat Islam dan merugikan tentara salib. Serangan ini juga mengubah sikap dan perilaku tentara salib dan umat Islam, dengan meningkatkan permusuhan dan kecurigaan di antara mereka. Serangan ini juga mengubah tujuan dan strategi tentara salib dan umat Islam, dengan memicu perang dan konflik yang lebih besar dan lebih sengit di antara mereka. Serangan ke Damaskus merupakan titik balik dalam sejarah perang salib. Serangan ini menandai berakhirnya perang salib kedua, yang merupakan perang salib pertama yang berakhir dengan kegagalan. Serangan ini juga menandai awal dari perang salib ketiga, yang merupakan perang salib terakhir yang melibatkan raja-raja Eropa. Serangan ini juga menandai awal dari kejatuhan tentara salib, yang akan berlanjut hingga abad berikutnya. Dan demikianlah, perjalanan kita menelusuri sejarah perang salib kedua, sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah peta politik dan agama di Timur Tengah, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam bagi sejarah umat manusia. Dari kejatuhan Edessa hingga pertempuran sengit di Damaskus, kita melihat bagaimana ambisi, keyakinan, dan kekuasaan manusia berbenturan dalam skala yang menakjubkan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memahami sejarah, bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai cermin yang merefleksikan kompleksitas kehidupan manusia dan keputusan-keputusan yang membentuk masa depan kita. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan menakjubkan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menarik bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, berikan dukungan Anda dengan cara like, share, dan subscribe channel kami, agar kami lebih semangat dalam berkarya. Serta tinggalkan jejak pertanyaan, kritik dan saran pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sehat selalu, jangan lupa bersyukur dan sampai jumpa di video selanjutnya.